Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita mau ngomongin seputar investasi. Pasti kita tahu ya kalau Kota Semarang itu sebenarnya punya banyak potensi dan ada kesempatan untuk warga Semarang maupun dari luar Semarang bisa menanamkan modalnya di sini dan juga nanti berkembang bersama Kota Semarang. Lalu gimana caranya ya biar kita bisa dapat infonya, bisa langsung kasih investasi juga. Nah, kita akan bahas lengkapnya dalam episode kali ini yaitu tentang Semar Invest, Semarang Market and Investment bersama dengan Kepala DPM PTSP Kota Semarang. Kali ini sudah hadir Ibu cantik kita, Ibu Diah Suparti Ningtyas SHMKM. Bu Diah apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Hani dan teman-teman semua. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini di sela-sela jadwalnya yang padat kita akan ngomongin soal investasi. Boleh. Nah, katanya ini DPM PTSP baru menghadirkan sesuatu yang spesial ini ya. Terbaru juga inovasinya yaitu terkait dengan Semar Invest, Semarang Market and Investment. Ini sebenarnya apa sih Bu? Apakah aplikasi, website, layanan atau apa itu? Oke, matur nuwun Mbak Hani. Jadi yang namanya Smart Invest ini, Semarang Market and Investment ini adalah bukan aplikasi yang baru sebenarnya, tapi ini adalah penambahan fitur di dalam websitenya DPM PTSP. Kenapa ini kami tambahkan? Karena website PTSP kan sudah banyak dikenal orang nih. Semua perizinan, semua informasi terkait dengan perizinan itu sudah ada di website itu. Nah, kemarin teman-teman khususnya di bidang SIMONEF, Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi, bahwa kendalinya Mas Roni itu ngomong-ngomong lah sama kita, terus kemudian Bu, selama ini kan belum ada kanal, belum ada info secara yang digital ya, yang secara teknologi informasi. Bagaimana sih teman-teman pelaku usaha ataupun warga Kota Semarang khususnya, ataupun warga semuanya saja yang tertarik atau ingin melihat potensi-potensi investasi yang dipunyai oleh Kota Semarang. Jadi selama ini kan kita banyak tuh potensi-potensi yang ada di Kota Semarang, baik tentang alamnya, tentang yang potensi-potensi infrastruktur dan sebagainya, yang teman-teman atau masyarakat atau pelaku usaha yang pengen ngerti, pengen tertarik itu harus gimana, harus datang ke sini atau harus hubungi kami atau seperti apa, kan agak ribet ya, agak butuh effort yang lebih gitu loh, daripada makanya kemudian kita gagas lah ada fitur yang ada di websitenya DPM PTSP yang isinya adalah informasi terkait dengan investasi yang ada di Kota Semarang. Tuh. Oke, jadi ini pasti sangat memudahkan ya, walaupun kalau nggak salah di kantornya DPM PTSP pun ada kafe investasinya. Ada kafe investasi, begitu. ada itu tempat ajang kalau misalnya ada investor atau pelaku usaha ingin penjajakan atau ingin ada kepeminatan, ketertarikan pada investasi yang dari Kota Semarang dan bertamu di kantor kami, itu kami tidak temui di ruang rapat enggak, tapi di sebuah ruangan yang kami namakan kafe investasi, di situ biar lebih nyaman. Oke, jadi kalau sekarang nggak usah susah-susah harus datang ke kantor ya Bu? Iya, lewat jauh. Semar Invest ini bisa? Iya, bisa. Kemudian nanti kalau misalnya mau lebih lanjutnya sambil silaturahmi bisa di kafe investasinya itu boleh, ya? seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat ya dari segi kebermanfaatannya nih untuk Semar Invest sendiri, untuk siapa saja dan juga apa manfaatnya Bu? Jadi kalau kita bicara manfaat, itu manfaatnya tentunya banyak ya, bagi pemerintah Kota Semarang dan DPM PTSP, bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat secara umum. Kalau bagi kita skupnya pemerintah Kota Semarang, tentu ini akan sangat menunjang peningkatan iklim investasi yang ada di Kota Semarang. Karena dengan banyaknya info-info terkait investasi Kota Semarang, itu akan banyak dilihat banyak orang. Kalau sudah banyak dilihat, contohlah kalau cewek nih ya, banyak yang lihat, tentu kan juga pasti ada yang tertarik dong. Iya kan? Nah ini juga sama, ibaratkan cewek, ini banyak potensi-potensi yang kita tampilkan dalam Smart Invest itu, harapan kami tentu ada beberapa ataupun banyak investor yang akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Nah itu kan akan menciptakan iklim investasi yang semakin baik di Kota Semarang. Itu kalau bagi pemerintah kota. Nah kalau bagi PTSP sendiri, DPM PTSP, kami kan punya target realisasi investasi. Nah, dengan semakin banyaknya
investor yang masuk ke Kota Semarang harapannya adalah capaian investasi yang ditargetkan di RPJMD, yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi itu dapat kita lampaui. Itu target itu adalah kemanfaatan bagi kami. Kemudian bagi pelaku usaha, tentu manfaatnya akan lebih mudah mempunyai data. Data terkait potensi-potensi apa sih yang sesuai dengan tujuan perusahaan tertentu atau pelaku usaha tertentu. Misalnya saya tertarik di bidang wisata. Ada Semarang Zoo, ada Tinjo Moyo. Itu saya tidak perlu datang ke Tinjo Moyo, saya nggak perlu datang ke Semarang Zoo, tapi saya cukup melihat data, informasi yang ada di Smart Invest. Itu kan bagi pelaku usaha lebih mudah lah, nggak perlu datang ekspor ke Kota Semarang. Nanti kalau sudah ada niat yang benar-benar serius, ada penjajakan lewat Smart Invest, baru nanti datang ke Kota Semarang, sudah ada deal-deal yang sudah mengerucut, kan harapannya lebih cepat dan lebih efektif, efisien juga, Mbak. Oke, ini kalau misalnya kita bayangin misalnya lagi cari jodoh begitu Iya, ya Bu ya. cari-cari. PDKT-nya lewat Smart Invest lewat Smart dulu. Invest. Nanti kalau udah mau lamaran bisa langsung datang ke sini Lebih ngirit kan. Benar. Baru PDKT nggak perlu lah datang langsung. Ini malah uang untuk transportasi dan sebagainya di awal bisa dimasukkan aja langsung di investasinya ya Bu. Investasi, betul. Oke, baik. Ini tentu sangat membantu ya bagi banyak pihak Iya. ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia, dan juga tentu saja sangat mudah untuk mengaksesnya bisa lewat website DPMPTSP langsung ya yang ada di bawah ini. Silahkan langsung diklik dan juga bisa melihat apa saja investasi yang ada di Kota Semarang. Lalu sebenarnya ini kan salah satu tujuannya juga ingin meningkatkan investasi, capaian dan juga realisasinya ya. Memang Kota Semarang sendiri untuk targetnya seperti apa, Bu? Untuk tahun sekarang, tahun ini, tahun 2024, sesuai RPJM itu 27,6 triliun. Dan ini sampai sekarang ini kita sudah dapat separuh lah. Alhamdulillah. Tapi harapan, kalau tahun 2023 kita capaiannya 101%. Melampaui 1% daripada target. Kemudian kalau targetnya BKPM, kan ada 2 target ya, BKPM RI atau Kementerian Investasi, kita tahun ini 11,5 triliun. Tapi memang lebih berat mencapai yang 11, karena indikatornya beda. Harapan kami dengan adanya Smart Invest ini, kita lebih bisa capainya tidak hanya 101%, tapi bisa 150%. Wow, semoga Kan, ya. Kalau investasi meningkat, kan harapannya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang juga meningkat, Mbak Eni. Betul, ya, dan juga pastinya nanti semakin banyak perkembangan di Kota Semarang. Iya, dan pembangunan berdampak ke juga berbagai lebih meningkat. sektor ya. Iya, Oke. betul. Dan ini untuk Smart Invest sendiri sudah di launching ya Bu? Sudah pada tanggal 8 Agustus kemarin kita launching. Nah, ini untuk kita harapannya kan di seluruh kecamatan, potensi di semua kecamatan, semua lini wilayah Kota Semarang ada di situ. Tapi ini untuk pilot project-nya, karena kita bertahap kan, karena juga kami juga anggarannya juga terbatas sehingga kita ada prioritas. Ini sekarang kita prioritasnya Kecamatan Tugu dulu. Kenapa Kecamatan Tugu? Karena satu, kami kantornya ada di Kecamatan Tugu, lokasinya Mangkang kan Kecamatan Tugu. Kemudian yang kedua, di Tugu itu juga banyak ada kawasan industri, Wijaya Kusuma, ada kawasan yang Aviarna itu kan dekat dengan kawasan industri. Jadi kami mencoba, kemudian Taman Zoo juga ada di Tugu, kemudian Taman Lele juga ada di Tugu. Jadi beberapa potensi itu ada di Tugu, kantor kami di Tugu, kawasan industri di Tugu, maka kita coba di Tugu dulu. Bertahap nanti harapannya tetap ke semua wilayah Kota Semarang di 16 kecamatan di mana ada potensinya itu kita cantumkan dalam Smart Invest. Oke, jadi nantinya kita semakin mudah ya untuk bisa melihat peluang investasi yang mungkin terdekat dari tempat kita begitu ya Bu. Dan prefernya di mana nanti bisa dilihat lewat Smart Invest. Kita akan bahas lebih banyak lagi nantinya masih bersama dengan Ibu Dia. Jadi Party People jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, people masih di Ngobras dengan tema kita Semar Invest, Semarang Market and Investment. Masih bersama dengan Ibu Dia, Kepala DPM PTSP Kota Semarang. Kita lanjut ya, kalau tadi kita sudah membahas secara mendalam terkait dengan Semar Invest. Lalu bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh DPM PTSP agar semakin banyak orang yang mengetahui kalau sekarang ada fitur terbaru ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi teman-teman semua, karena ini baru di launching 8 Agustus, tapi kami sudah punya plan bahwa ini mesti disosialisasikan secara masif ke semua masyarakat. Jadi kami nanti sosialisasinya baik melalui digital, melalui web itu sendiri, kemudian melalui acara seperti ini kan juga sosialisasi. Kemudian kami juga nanti akan ada program ketika kami turun ke bawah, kami kan dalam melakukan fasilitasi perizinan kan jemput bola nih. Banyak kami ke mall, ke rumah sakit, ke kelurahan, ke kecamatan. Kami akan sisipkan pesan bahwa kita sudah punya Smart Invest. Jadi biar semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia bahwa sekarang dimudahkan di Kota Semarang untuk melihat investasi apa, potensi apa yang kita miliki. Oke, dan ini tentu tidak hanya berhenti di bidang digitalnya saja ya Bu. Ketika ini sudah ada wadahnya, platformnya melalui digital, tapi pasti juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi-sisi lainnya ya. Langkah apa yang dilakukan oleh DPM PTSP Bu? Jadi untuk peningkatan investasi itu tidak bisa hanya infrastruktur ataupun secara digitalnya, tetapi banyak hal yang perlu kita garap. Dan DPM PTSP ini core-nya kan dua Mbak Hani. Yang pertama adalah perizinan, yang kedua adalah investasi. Ini dua hal yang tidak bisa lepas, karena investasi itu nggak lepas dari perizinan. Perizinan nggak bisa lepas dari investasi. Jadi kenapa begitu? Karena seorang pelaku usaha yang mau menanamkan investasi ke Kota Semarang, itu dia butuh perizinan yang perlu dipenuhi. Nah, itu juga bagian dari tugas kami. Bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan dalam memfasilitasi terbitnya sebuah perizinan berusaha khususnya. Nah, salah satu yang kami garap adalah peningkatan SDM. SDM kami memang nggak banyak, kami termasuk yang minimalis SDM-nya, tetapi kami nggak putus asa dan kami tidak ngeluk-ngeluk dalam bahasa Jawanya. Kami melakukan terus upaya-upaya peningkatan SDM, diantaranya pada pagi hari ini, tadi baru saja saya membuka pelatihan teknis perizinan berusaha bidang penanaman modal bagi aparat yang melakukan tugasnya dalam hal memfasilitasi perizinan. Ada 50 orang, ini syaratnya adalah mereka yang sudah punya sertifikasi pelatihan teknis dasar. Oke. Jadi dasar sudah pernah kita lakukan. Jadi dasar itu 3 hari juga. Ada yang kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Investasi atau BKPM, ada yang kita mengikut sertakan peserta ke luar daerah. Biar cepat semuanya PTSP punya. Karena kalau sudah punya, itu sudah diakui kemampuannya. Dan bisa dipastikan mereka akan dapat lebih mudah dan lebih dapat mengakomodir semua kebutuhan, pertanyaan, informasi yang diajukan oleh para pelaku usaha. Ini 3 hari nanti sampai Rabu. Oke. Gitu. Semoga lancar Amin. untuk kegiatannya Ibu. Dan ini Iya. memang sangat penting ya, tidak hanya ketika tadi layanannya sudah ada, bahkan secara digital, tapi kemudian dari segi SDM-nya pun Iya, SDM-nya. diperkuat ya untuk nantinya bisa memberikan pelayanan yang prima. Nah, masih terkait dengan kalau tadi investasi ya, ini nyambung dengan Ibu tadi ada perizinan. Iya. Nah, sepertinya kemarin ada juga yang terbaru dari DPM PTSP ya terkait dengan memudahkan perizinan bagi para pelaku usaha terutama di pasar tradisional. Seperti apa ini programnya Bu? Ya, jadi kami ini selalu bergerak Mbak Ani, meskipun kantor kami di ujung, tapi kami tidak lelah untuk bergerak terus. Kami nggak pernah diam. Artinya ini semua muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan khususnya bagi warga Kota Semarang. Pada tanggal 18 Juli 2024 yang lalu, sebulan yang lalu kalau nggak salah, tepat sebulan yang lalu ya, lebih sehari, kami itu meluncing Bakul Segar. Itu adalah akronim dari Bantu Kembang Usaha Lancar Tanggap Semarang Tanggap Pasar Tradisional. Kami punya target tahun ini adalah 1000 NIB untuk pedagang pasar. Kemarin tanggal 18 Agustus itu kami memfasilitasi 200 pedagang pasar langsung terbit NIB-nya di Pasar Waru. Jadi dan kami berkolaborasi dengan beberapa OPD yang ada di Kota Semarang, Dinkop, Kementerian Agama, Pengendalian Penduduk dan KB,
Dispenduk Capil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, banyak sekali kami kolaborasi. Jadi kami terbitkan NIB langsung di situ untuk 200 pedagang pasar. Kemudian ada juga pelayanan-pelayanan dari dinas-dinas yang saya sebut tadi. Itu harapannya biar pedagang itu di situ nggak perlu keluar-keluar dari pasar, langsung dapat macam-macam. Pemeriksaan gratis kesehatan. Kalau di sisi kami terbitkan untuk 200 pedagang pasar. Ini kami akan putar. Nanti kami bulan Agustus akhir ini akan muter lagi di pasar yang lain. Kami undang pedagang-pedagang yang belum punya izin. Harapannya teman-teman pasar ini kan fokusnya kan cari duit ya. Betul, Bagaimana jualan, caranya ya. jualan, nggak mikirkan izin. Padahal izin ini penting untuk apa sih sebenarnya? Pentingnya adalah untuk apa? Ketika mereka butuh pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuannya. Misalnya nih, pedagang pasar ini dia usahanya kelontong. Kelontong itu kan mungkin dia ingin peningkatan pengembangan. Dia ingin belajar untuk mengemas produknya itu packaging, misalnya packaging seperti ini. Itu kan butuh pelatihan. Kalau bayar kan mahal toh Mbak. Sehingga dinas-dinas yang ada di Pemkot ini sudah banyak melakukan pelatihan gratis. Syaratnya pasti harus yang punya NIB. Makanya ini kita dari sisi Dinas Perizinan ini, PTSP ini, bagaimana kami ingin semua pedagang pasar itu punya izin. Harapannya nanti kalau ada pelatihan yang ada di beberapa OPD, mereka bisa ikut tanpa bayar gitu. Biar gratis, mereka bisa mengembangkan usahanya, pengen diversifikasi usaha, pengembangan jenis usaha. Banyak pelatihan yang dilakukan oleh Pemkot Semarang itu gratis semua loh. Memang syaratnya harus punya NIB. Nah, PTSP yang memfasilitasi. Memudahkan. Bahkan ini langsung yang datang PTSP-nya ya Iya, ke pasar kami yang ya. jemput bola. Iya. Kasihan kalau mereka harus meninggalkan tempat pasar itu kan berapa jam harus ke Mangkang, jauh kan. Ongkosnya berapa. Malah mereka yang kita datengin loh. Kita datengin OPD-OPD yang lain. Oke, ini komplit sekali ya. Jadi memudahkan para pedagang pasar untuk bisa legal secara perizinan ini bisa lengkap sehingga nantinya bisa mengikuti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang agar bisa mengembangkan usahanya begitu ya Bu. Dan juga datangnya nggak sendirian, ramean bareng sama OPD lainnya berkolaborasi sehingga banyak sekali pelayanan yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari pasar ini ya. 1000 NIB nanti targetnya. 1000 ya? Oke. Ini sudah 500 lebih lah. Ya, sudah setengahnya lebih ya kalau begitu. Nah, untuk kedepannya kira-kira seperti apa kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Jadi untuk e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik people, masih di Ngobras segmen 3 kali ini. Tadi kita sudah membahas Smart Invest, bahkan sekarang sampai di Bakul Segar begitu ya. Lompat-lompat ya. Tapi masih nyambung kok. Masih nyambung, Iya, betul. masih nyambung. Dan ini kita lanjut lagi perdalam seputar Bakul Segar tadi ya Bu. Ya. Kalau tadi Bu Dia sudah bilang bahwa targetnya adalah 1.000 dan Iya. sampai sekarang sudah sekitar 500 lebih 500-an lah, gitu iya. ya. Sudah mau 600. Oke, kira-kira nanti mau kemana saja lanjutannya. Tapi sebelum dijawab Ibu, kita akan saksikan dulu cuplikan videonya ketika kemarin launching Bakul Segar ya, melalui video berikut ini. Nah itu tadi ya keseruan dari acara Bakul Segar untuk launchingnya ya. Nah Ini kalau ada untuk tahu gitu. betul Saksi. bareng sama saya ya Bu. Saksi. Langkah-langkah selanjutnya nih setelah kemarin launching berarti akan ke pasar mana saja dan sebenarnya prosesnya seperti apa sih Bu? Apakah ketika DPM PTSP itu datang kemudian baru mendaftar atau ke sana ketika membagikan? Oke. Happy People dan Mbak Hani, jadi karena kemarin itu juga 200 ya, prosesnya dulu kami pastikan karena harus punya alamat email masing-masing pedagang itu dan nggak mudah loh Mbak Ani, nggak mudah, mereka ada yang nggak paham, nomor WA kadang juga dibawa anaknya, jadi kami inventarisir dulu nama-nama para pedagang dan alamatnya yang belum punya izin, jadi kami fokusnya belum punya izin. Setelah kami data, kami pastikan punya email semua, kalau belum punya kan nanti lama, jadi kita pastikan, kita bantu dulu yang nggak punya email, kita buatin email, dan kita wanti-wanti bahwa alamat email dan passwordnya jangan sampai hilang. Karena itu untuk notifnya nanti, lewat email atau lewat WA juga. Dan kalau sudah komplit, nanti di hari itu tinggal langsung sudah kita beri, misalnya namanya Hani, Dia, Dani, Jajar, si Iqbal gitu, itu nanti di season jam berapa gitu loh. Jadi kan biar nggak ramean gitu kan.
Nanti tinggal dipanggil satu-satu, kemudian langsung KTP diminta, email langsung kita proseskan. Karena kalau NIB yang untuk pelaku usaha yang berisiko rendah, dan saya pastikan teman-teman pedagang pasar risikonya adalah rendah. Kalau risiko usahanya rendah itu izinnya hanya NIB saja, toktil NIB aja. NIB itu hanya butuh KTP sama nomor WA sama alamat email, sudah. Tanpa perlu verifikasi dari PTSP langsung jadi otomatis oleh sistem BKPM. Gitu. Nah, kalau terkait dengan rencana kami mau kemana lagi, karena targetnya adalah 1.000 pedagang pasar ber-NIB, kami ingin jalan-jalan ke pasar. Mungkin next ini akan ke Bulu, Karangayu. Kami itu punya gambaran kenapa Bulu. Kalau Bulu kan ada dekat Karangayu. Jadi nanti kalau Bulunya, nanti kita belum lihat ya, karena rencana akhir Agustus. Kalau Bulu nggak ada sampai 200, nanti kita support dari pedagang yang di Karangayu. Kan dekat juga, nggak jauh juga. Ketok tular nanti Ketok ya. tular. Nanti jadi harapannya 1.000 lebih, dan kita akan semua pedagang, semua masyarakat yang punya usaha, punya izin NIB. NIB juga bisa untuk agunan. Oh iya, Bu? Iya loh, modal loh, pinjaman itu bisa dikur, di perbankan yang ada kurnya itu bisa. Tanpa perlu agunan BPKB apa, pakai NIB aja juga bisa. Jadi sangat membantu ya untuk nanti Iya. masalah permodalan juga ketika sudah punya NIB bisa mengajukan untuk KUR. Iya, ya. betul. Oke, baik. Dan kemudian kira-kira setelah targetnya tahun ini tercapai 1.000 NIB begitu ya, Bu. Apakah nanti akan ada gebrakan baru lainnya dari DPM PTSP yang saat ini tengah disiapkan gitu? Barangkali kita boleh di-spill sedikit, Bu. Kami ingin malah membuka pelayanan di rumah sakit. Oh, oke. Inginnya ke rumah sakit. Jadi nanti kami akan pilih rumah sakit yang besar, di mana tenaga kesehatannya itu gede, nakesnya atau pegawai yang nakes, tenaga kesehatan itu besar, itu kami akan ke sana. Biar mereka nggak usah izin untuk nggak masuk, biar mereka melayani pasien. Tapi kita akan ke sana. Kalau enggak, kita juga ada program mau ke mall. Jadi mall itu kami weekend, tapi kalau weekend kan banyak bapak-bapak yang sambil ngantar anak istrinya untuk cuci mata atau belanja. Mereka itu kadang-kadang cuma bengong nunggu ya, malas untuk ngikutin anak istrinya cuci mata, window shopping gitu. Harapannya mereka sambil lihat kita akan melakukan pelayanan di mall dan di rumah sakit. Ini akan kami lakukan dalam waktu dekat, mungkin program tahun depan. Itu seperti itu. Biar semua dimudahkan. Iya. Baik perizinan berusaha untuk pelaku usaha maupun untuk izin yang bukan pelaku usaha. Kalau tenaga kesehatan, ada bidan, perawat, kemudian dokter gigi, kemudian dokter, kemudian ronsen, itu kan mereka bekerja di rumah sakit. Mau izin kan shift-shiftan, susah. Dia lebih baik sudahlah melayani pasien saja. Itu bukan OSS, tapi izinnya di SIIMUT. Pernah dengar SIIMUT kan? Aplikasi yang dimiliki oleh Pemkot Semarang, dalam hal ini PTSP, itu biar mereka kerja aja. Kita yang jemput bola. Saya datang deh, nggak apa-apa. Oke, ini sangat memudahkan ya, baik yang perizinan berusaha maupun non usaha tadi ya, non-usaha, untuk profesi tenaga nantinya kesehatan profesi. sudah dipikirkan oleh DPM PTSP dan semoga nanti bisa terrealisasi ya. Dan tadi Amin. sangat menarik juga itu kalau ternyata biar anak istrinya belanja produk, ini bapaknya belanja investasi begitu ya. Iya, nanti kita sosialisasikan perizinan OSS-nya, sama juga ada Smart Invest kita sosialisasikan, kita buka booth lah di mall. Wih, seru sekali Rencana pastinya nanti ya. weekend, kalau nggak weekend kan agak sepi ya, tapi kalau weekend kan banyak lah orang pada pengen sekedar makan, mampir lihat. Gitu. Nanti kami rencana akan gandeng, nggak hanya PTSP, nanti OPD yang potensinya besar untuk diminati masyarakat kita ajak buka di situ. Capil, di Speduk Capil kan. Daripada datang di kecamatan, datang di mall, sekalian mungkin KIA, kartu identitas anak, atau KTP-nya udah habis, karena seumur hidup ya. Mungkin ada fotonya yang atau alamatnya atau fotonya yang sudah mulai agak kabur-kabur, bisa diperbarui di situ. Oke, jadi nggak cuman bayar pajak aja yang datang ke mall-mall ya, Kami ini akan nanti datang ke untuk mall. investasi juga akan datang ke mall, bahkan bersama dengan pelayanan-pelayanan lainnya, Iya. begitu ya Bu. Terakhir, dari Bu Dia sebagai closing statement, kira-kira bagaimana harapan atau rencananya terhadap investasi di Kota Semarang ini? Harapan kami, karena Kota Semarang ini adalah ibu kota provinsi ya, kita jangan sampai kalah dengan kota-kota yang ada di Jawa Tengah.
sebagai ibu kota provinsi harapannya investasinya paling tinggi se-Jawa Tengah. Harapan saya itu. Nah, untuk menjadi paling tinggi tentu banyak upaya yang harus kita lakukan. Di antaranya bagaimana kita memberikan kemudahan pada pelaku usaha di sisi perizinannya dan di sisi kemudahan untuk mendapatkan informasi terhadap peluang-peluang investasi yang ada di Kota Semarang. Jadi harapan kami PTSP bisa menjadi salah satu OPD yang menjadi penunjang keberhasilan investasi yang ada di Kota Semarang dan akhirnya paling output terakhirnya adalah mensejahterakan warga Kota Semarang. Gitu, Mbak. Oke, baik. Semoga nantinya lancar untuk setiap rencana maupun program yang akan dihadirkan. Karena tujuannya sekali lagi adalah untuk bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Semarang ya. Terima kasih banyak Bu Diah atas waktunya dan juga informasinya yang sudah Sukses dibagikan untuk ke Mbak kita Hani. semua. Sehat selalu. Sukses terus untuk DPM PTSP. Dan juga buat people, jangan lupa kita akan selalu share informasi lainnya terkait dengan Kota Semarang ya di program Ngobras yang tayang di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan juga buat people, jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program lainnya biar people nggak ketinggalan. Kalau gitu, saya Hani Nurmalita beserta narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.